Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama Ustadzah Persita Rini Ayu Rahmawati. Teman-teman bisa memanggil dengan nama Ustadzah Ayu. Pasti teman-teman semua tidak asing dengan gambar mikober ini ya. Terkadang kita membeli sesuatu saat ada diskonnya. Dan pada saat kita membayar, pada bukti pembayaran terdapat kata tax yang berarti pajak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu bruto, neto, dan tara, diskon, pajak. Sebelum itu, siapkan alat tulis dan bindernya ya. Pastikan semuanya mencatat dan jangan lupa untuk berdoa. Pertama, ada gambar beberapa bungkus mie. Kalau kita amati, bungkus mie ini terdiri dari bruto, neto, dan tara. Bruto terdiri dari isi dan bungkus. Neto terdiri dari isi, sedangkan tara terdiri dari bungkus. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pengertian dari bruto, neto, dan tara. Bruto adalah berat dari suatu benda bersama pembungkusnya, atau bisa diartikan sebagai berat kotor. Neto adalah berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut, diartikan sebagai berat bersih. Dan tara adalah selisih antara bruto dan neto. Lalu ada rumus bruto, neto, dan tara. Jangan lupa dicatat ya kak. Ada juga rumus untuk mencari persentase neto dan tara. Dicatat juga. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, Atika membeli satu bungkus mikober dengan neto 300 gram. Kemudian, Atika membaca keterangan pada bungkus yang terdapat tulisan tara 20 gram. Bruto mikober tersebut adalah berikut pembahasan contoh soal 1. Diketahui neto 300 gram, tara 20 gram. Yang ditanya adalah bruto. Jawab, bruto sama dengan neto ditambah dengan tara. 300 gram ditambah 20 gram sama dengan 320 gram. Maka bruto beras tersebut adalah 320 gram. Contoh soal yang kedua. Bu Anis, ibunya Atika, yang merupakan seorang pedagang sayur di rumah. Beliau membeli satu karung beras dengan neto 30 gram. Sesampainya di rumah, Bu Anis menimbang kembali beras beserta karungnya. Ternyata berasnya 30,5 kg. Tara beras adalah pembahasan contoh soal 2. Diketahui neto sama dengan 30 kg, bruto sama dengan 30,5 kg. Ditanyakan tara. Jawab, tara sama dengan bruto dikurangi neto sama dengan 30,5 kg dikurangi 30 kg sama dengan 0,5 kg. Maka tara beras tersebut adalah 0,5 kg. Kita lanjut ke contoh soal 3. Bu Anis juga membeli satu karung bawang putih dengan bruto 20 kg. Jika tara 2%, maka neto bawang putih tersebut adalah diketahui bruto sama dengan 20 kg. Persentase tara sama dengan 2%. Ditanya neto. Jawab, tara sama dengan 2/100 kali 20 kg sama dengan 0,02 dikali 20 kg sama dengan 0,4 kg. Neto sama dengan bruto dikurangi tara sama dengan 20 kg dikurangi 0,4 kg sama dengan 19,6 kg. Maka neto bawang tersebut adalah 19,6 kg. Contoh soal 4. Atika diminta oleh Bu Anis untuk membeli buah mangga. Saat berada di toko buah, mangga tersebut ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 3,2 kg.
Kemudian, Atika meminta kepada penjual buah untuk menimbang mangganya saja dan beratnya adalah 3 kg. Berapakah persentase tara tersebut? Jawab, tara sama dengan bruto dikurangi neto sama dengan 3,2 dikurang 3 sama dengan 0,2 kg. Persentase tara sama dengan tara per bruto kali 100% sama dengan 0,2 per 3,2 kali 100% sama dengan 2 per 32 kali 100% sama dengan 6,25%. Maka persentase tara mangga tersebut adalah 6,25%. Yang kedua adalah diskon. Apa itu diskon? Diskon adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga jual atau harga pada label, yang mana dapat diartikan sebagai potongan harga. Rumus diskon sebagai berikut. Dicatat ya Kak. Kita langsung lanjut ke contoh soal 5. Saat akhir bulan, sebuah kedai mie kober memberikan diskon 30%. Harga yang harus dibayar oleh Atika adalah Rp11.500. Tentukan harga jual dari mie kober yang dibeli Atika atau harga sebelum diskon. Diketahui persentase diskon sama dengan 30%. Harga yang harus dibayar Rp11.500. Ditanya harga sebelum diskon. Jawab, diskon sama dengan 30% kali 15.000 sama dengan 30/100 kali 15.000 sama dengan 4.500. Maka harga sebelum diskon sama dengan Rp11.500 ditambah dengan 4.500 sama dengan Rp15.000. Maka harga jual dari mie kober tersebut atau harga sebelum diskon sebesar Rp15.000. Contoh soal 6. Saat hendak pulang dari pasar, Bu Anis mampir ke toko buku yang menawarkan diskon 10% untuk setiap pembelian buku. Beliau ingin membelikan Atika sebuah buku panduan matematika dengan harga Rp96.000. Berapakah harga buku setelah diskon? Diketahui harga jual sama dengan Rp96.000, persentase diskon sama dengan 10%. Ditanya harga setelah diskon. Jawab, diskon sama dengan 10% kali 96.000 sama dengan 10/100 kali 96.000 sama dengan 9.600. Harga setelah diskon sama dengan 96.000 dikurang 9.600 sama dengan 86.400. Maka harga yang harus dibayarkan oleh Bu Anis atau harga setelah diskon sebesar Rp86.400. Dan yang ketiga adalah pajak. Ada yang tahu apa pengertian dari pajak? Yap, benar. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Jenis-jenis pajak sebagai berikut. Pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Yang kedua, pajak usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah pajak yang dibebankan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Yang ketiga adalah pajak penghasilan atau PPH, yang artinya pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang secara pribadi atau suatu badan atas penghasilan yang didapatkan. Berikut adalah rumus pajak. Dicatat ya Kak. Kita lanjut ke contoh soal 7. Jika harga satu mie kober tanpa pajak adalah Rp15.000 dan mie kober tersebut dibeli oleh Atika dengan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%, maka berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Atika? Diketahui harga jual sama dengan Rp15.000, PPN sama dengan Rp10.000. Ditanya uang yang harus dibayarkan. Jawab, PPN sama dengan 10% kali 15.000 sama dengan 10/100 kali 15.000 sama dengan 1.500. Uang yang harus dibayarkan sama dengan harga jual ditambah dengan PPN. 15.000 ditambah 1.500 sama dengan 16.500. Maka uang yang dibayarkan Atika sebesar Rp16.500.
Contoh soal 8. Pak Surya adalah suami Bu Anis yang merupakan seorang penjual bakso. Dalam sehari, beliau menjual 100 mangkuk bakso dengan harga satu mangkuk adalah 10.000. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar oleh Pak Surya dalam satu bulan? Pembahasan contoh soal 8. Diketahui banyak mangkuk terjual per hari sama dengan 100 mangkuk. Harga satu mangkuk sama dengan Rp10.000. Ditanya pajak UMKM dalam satu bulan. Jawab, omset satu hari sama dengan 100 dikali Rp10.000 sama dengan Rp1.000.000. Omset satu bulan sama dengan 1 juta dikali 30 sama dengan Rp30.000. Pajak UMKM sama dengan 1% dikali 30 juta rupiah sama dengan 1/100 dikali 30 juta rupiah sama dengan 300 ribu rupiah. Maka Pak Surya harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar 300 ribu rupiah setiap bulan. Contoh soal 9. Anak pertama dari Pak Surya dan Bu Anis bernama Eka. Pak Eka berprofesi sebagai guru IPA dengan penghasilan kotor Rp4.500.000 dengan PPh sebesar 10%. Berapakah penghasilan bersih yang diterima oleh Pak Eka? Pembahasan, diketahui penghasilan kotor sama dengan Rp4.500.000, PPh sama dengan 10%. Ditanya penghasilan bersih. Jawab, PPh sama dengan 10% kali 4.500 sama dengan 10/100 kali 4.500 sama dengan 450.000. Penghasilan bersih sama dengan 4.500.000 dikurang 450.000 sama dengan Rp4.050.000. Maka penghasilan bersih Pak Eka adalah Rp4.050.000. Setelah ini, teman-teman mengerjakan latihan soal berikut ya. Ustazah tunggu jawabannya. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selalu semangat untuk mencari ilmu ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.